3, 2, let's go. Halo teman-teman, kembali lagi di Pocakta, podcast Cakra Abhyakta. Di sini saya Elisa Astuti dan saya akan menemani teman-teman sekalian dalam podcast hari ini. Dan podcast hari ini itu bertemakan mengenai love yourself. Nah, bintang tamu kali ini, bukan bintang tamu sih ya, pembicara kali ini itu dari Duta Genre Jawa Tengah, juara 2, tahun 2020. Anggita Rahma, yuk saya persilahkan Anggita Rahma untuk join, untuk bisa membuka kameranya. Halo Kak. Halo Anggita, gimana kabarnya nih? Lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya kakak dan teman-teman sekalian? Baik juga pastinya. Yang nggak baik mungkin keadaan kita ya saat ini masih online, jadi masih pusing. Masih online terus. Nah, Anggita, hari ini kita mau bahas topik yang menarik nih. Hari ini kita mau bahas mengenai love yourself. Nah, Anggita, kira-kira nih, aku mau langsung tanya aja ya ini ya, biar nggak buang-buang waktu, biar teman-teman juga nggak bosen ya. Bener. Menurut Anggita sendiri itu, arti self-compassion itu apa? Oke, menarik banget ya topik kita pada hari ini, yaitu love yourself, di mana kita harus mencintai diri kita sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan self-compassion? Sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai apa itu self-compassion, kita artikan dulu deh, compassion tuh sebenarnya apa sih? Nah, jadi compassion itu yaitu artinya meringankan penderitaan, membantu orang lain mengatasi kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Nah, kalau sekarang kita sambungkan dengan self-compassion, itu kita arahkan ke diri kita sendiri, di mana artinya kita meringankan beban, kesulitan, permasalahan, dan kesusahan yang ada pada diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Mengapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita telusuri nih, compassion ini tuh sangat mudah kita praktekkan, kita lakukan ke orang lain, namun sangat susah kita praktekkan ke diri kita sendiri. Contohnya nih, misalnya ada teman kita yang lagi down. Nah, kita tuh bisa ngasih semangat, bahkan memberikan nasihat, kayak misalnya, bro, sis, gitu. Kamu tuh nggak apa-apa melakukan kesalahan, karena kesalahan itu adalah hal yang wajar. Aku tahu kamu pasti kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, terus kita juga bisa tuh memberikan support untuk teman kita. Kalau misalnya kamu butuh support dari aku siap kok menyupport kamu dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga aku. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi, coba kita perhatikan lagi. Kalau misalnya diri kita sendiri yang lagi down, kita lakukan hal yang sama seperti itu, pasti sangat susah sekali. Dan ternyata, ini berkaitan dengan budaya atau lingkungan tempat kita tumbuh besar. Dari kita kecil hingga kita dewasa. Di mana sebenarnya tanpa kita sadari bahwa di lingkungan kita itu tidak mengajarkan untuk self-compassion atau untuk menerima diri kita, untuk mengasihi diri kita sendiri. Contohnya nih, misalnya waktu kecil kita mendapatkan nilai yang jelek, pasti kita dibanding-bandingkan dengan yang nilainya lebih bagus. Nah, even suatu saat kita mendapatkan nilai yang bagus, pasti orang-orang tuh menganggap nilai bagus tuh sebagai hal yang biasa. Namun kalau misalnya kita mendapatkan nilai yang jelek, itu membuat bagi mereka itu sangat masalah yang besar. Kemudian yang pertama, kita di lingkungan itu dibanding-bandingkan, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian yang kedua, kita disamaratakan. Nah, maksud disamaratakan di sini, misalnya nih, si A berusia 25 tahun, sudah menikah dan sudah sukses. Sedangkan kita yang berusia 25 tahun, belum menikah, dan masih bisa dikatakan dalam proses menuju sukses.
pasti tuh kalau kita ke suatu pernikahan nih, nikahan teman kita yang seumuran, ada tuh yang ngomong, kapan nih nyusul gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita telaah bahwa standar setiap orang itu kan beda-beda kan ya, jadi nggak bisa namanya disamaratakan. Dan tanpa kita sadari juga, kita itu sebenarnya berada di lingkungan yang memang tidak mengajarkan untuk menerima diri kita sendiri atau mengajarkan self-compassion ini. Justru kita diajarkan bahwa kalau misalnya kita melakukan kesalahan, itu kita akan dikritik atau dikomentari oleh banyak orang. Dan secara kita tidak sadar nih, hal tersebut tuh meresap ke dalam memori bawah sadar kita dan terbawa sampai menuju dewasa saat ini. Ketika kita sudah dewasa seperti sekarang ini, pasti tidak begitu banyak kritik dari orang lain untuk kita. Karena apa? Karena sebelum orang lain mengkritik, kita udah lebih sadar terlebih dahulu. Jadi sebelum orang lain membandingkan kita sudah bisa membandingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Sebelum orang lain menghakimi atau membandingkan atau menyalahkan kita dapat bisa mengintrospeksi diri terlebih dahulu daripada mereka. Dan menurut saya nih, kalau hal tersebut dibiarkan dan tidak segera diatasi, itu akan menjadi sulit. Karena kita perlu banget yang namanya untuk melatih self-compassion mulai dari sekarang. Ada beberapa cara, dan cara ini saya ambil dari pakar psikolog, seorang profesor, dosen di University of Texas, bernama Kristy Neff. Dia mengeluarkan beberapa cara bagaimana kita bisa melatih self-compassion ini. Bagaimana kita bisa menerima diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu bersikaplah baik kepada diri sendiri. Nah, maksudnya apa sih kita bersikap baik terhadap diri kita sendiri? Coba deh, pasti teman-teman di sini dari kecil, dari kita sekolah mungkin masuk SD sampai sekarang, di pelajaran agama atau di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, itu pasti kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, kita selalu diajarkan untuk berbuat baik, menolong seseorang, tapi kita tidak diajarkan untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri. Seolah-olah menganggap bahwa bersikap baik terhadap diri sendiri itu adalah hal yang sangat egois. Namun gini, logikanya, kalau misalnya kita sendiri nih nggak bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana bisa kita mencintai orang lain? Karena semuanya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, menarik nih bahasan tadi itu. Tadi saya menggarisbawahi yang tentang sering membandingkan diri sendiri ya, Anggita. Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih kok kebanyakan orang ya, mungkin dari kita atau saya sendiri juga, mungkin kenapa sih kok sering merasa orang lain tuh lebih baik daripada saya gitu. Kenapa saya lebih seneng kayak membandingkan saya dengan orang lain? Nah, mungkin juga itu pertanyaan dari teman-teman semua juga kali ya. Nah, itu kenapa gitu loh. Nah, sering banget nih kita membandingkan diri kita sendiri kepada orang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih sukses atau memiliki kelebihan yang kita tidak miliki. Misalnya aja nih, kita kan pada punya sosmed kan, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Nah, waktu kita lagi scroll-scroll nih, misalnya scroll-scroll Instagram atau WhatsApp, terus ada story atau postingan dari teman kita yang lebih sukses, yang sedang melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, secara nggak sadar kita tuh langsung membandingkan diri kita, kok bisa ya dia seproduktif itu, kapan ya aku bisa kayak gitu, kapan ya aku bisa juga jadi kayak dia. Nah, pasti ada pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan kecil tersebut dari dalam diri kita. Nah, bisikan-bisikan kecil tersebut membuat kita merasa kurang berharga di dunia ini, membuat kita merasa aku kayaknya nggak pantas nih, nggak bisa nih kayak dia. Padahal sebenarnya kita bisa. Nah,
bisikan ini harus kita hilangkan. Caranya dengan kalian boleh nih membandingkan diri kalian dengan teman kalian. Tetapi kalian gini deh contohnya. Misalnya si A ini lebih sukses daripada si B. Si B ini ngelihat si A dan pengen kehidupan seperti si A. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya secara nggak sadar kita tuh pengen kehidupan seperti si A, bukan kehidupan diri kita sendiri. Coba kita putar balikan itu semua ke diri kita lagi. Orang lain melihat kita, orang lain tersebut akan melihat hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita, yang kita nggak tahu sebenarnya kalau itu tuh ada dalam diri kita. Orang lain melihat itu, orang lain menginginkan itu. Nah, jadi kalian agar tidak terus membandingkan diri kalian, kalian bersyukur dan juga jangan lupa untuk selalu be yourself atau menjadi diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya kalian menjadi diri kalian sendiri, di dalam diri kalian tersebut ada keunikan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya kalian pengen kayak orang lain, ya berarti nggak ada keunikan yang harus orang lain lihat dari diri kalian sendiri. Nah, jadi tetap menjadi diri kalian sendiri, karena orang lain akan melihat keunikan yang ada di diri kalian. Nah, seperti itu, Kak. Nah, berarti ini ya, kita nggak perlu iri ya. Intinya kita nggak perlu iri sama orang lain. Iya, Nah, benar. cara-cara simpelnya nih, biar kita nggak iri sama orang lain itu gimana ya, Kak? Bisa jelasin nggak sedikit aja? Oke, boleh. Nah, gimana sih caranya biar kita itu nggak iri nih? Karena emang sebenarnya iri ini penyakit hati ya, cemburu. Iya, gitu benar. Banyak banget ya dialamin, apalagi nih remaja-remaja nih, mahasiswa juga khususnya pasti kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita iri dengan seseorang, biasanya kita iri dengan pencapaian orang tersebut. Kita iri dengan prestasi yang telah orang lain tersebut capai. Nah, kalau misalnya kita tahu nih ya bahwa iri itu sebenarnya ada yang negatif dan yang positif. Tapi kalau kita udah berbicara iri, pasti lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ya, benar. Nah, dampak dari negatif tersebut itu dapat merusak pertemanan kalian. Kemudian juga pada akhirnya akan menimbulkan tindakan kriminal. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh nggak iri? Ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kalian belajar kepada orang yang lebih baik dari kalian. Sering nih kalian iri sama orang lain yang lebih baik dari kalian, sehingga kalian nggak dapat pembelajaran apapun dari orang tersebut. Coba deh dari sekarang kalian buang jauh-jauh rasa itu dan coba kalian dekati orang itu. Kalian ambil sesuatu yang dapat kalian ambil dari orang tersebut. Misalnya orang A yang A ini lebih pintar banget nih, sedangkan yang B biasa-biasa aja. Ya udah, dekatin aja si A. Pelan-pelan, terus kalian minta diajarin. Nah, sehingga di situ kalian bakal dapat pembelajaran yang dapat membantu kalian untuk bisa sukses seperti si A gitu. Nah, yang kedua yaitu pikirkan kerugiannya. Kalau kalian iri dengan seseorang nih, kalian tuh yang pertama sangat rugi banget, waktu kalian terbuang sia-sia, terbuang gitu aja. Kemudian yang kedua, pikiran kalian tuh nggak fokus dengan apa yang harusnya kalian capai. Karena kalian terlalu sibuk tuh mikirin iri, akhirnya kalian nggak fokus nih sama apa yang harus kalian tuju. Dan juga membuat menjadi lebih buruk. Itu maksudnya di sini, kerugiannya dari kita iri tersebut, itu membuat pikiran kita dan juga sikap kita itu menjadi buruk. Nah, yang ketiga adalah fokus terhadap diri sendiri. Karena semua itu berawal dari kita sendiri. Jadikanlah orang lain yang lebih sukses ini sebagai pemicu semangat untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Jangan dijadikan lawan, musuh, ya jangan iri. Jadikan aja mereka itu pemicu semangat kalian buat kalian menggapai apa yang ingin kalian gapai. Nah, dan yang terakhir adalah setiap orang itu memiliki kisahnya sendiri-sendiri.
Kadang kita berpikir kalau misalnya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Tapi pada kenyataannya sebenarnya apa yang kita pikirkan rumput tetangga itu lebih hijau, padahal aslinya nggak begitu hijau. Nah, jadi maksudnya di sini yang kalian pikir dia lebih baik, itu belum tentu dia lebih baik dari kalian. Nah, karena mereka tuh menyembunyikan itu. Jadi kalau misalnya kalian iri sama teman kalian, itu coba deh dirubah dengan beberapa tips, beberapa cara yang udah aku sampaikan tadi. Karena memang orang lain memiliki kisah yang sendiri-sendiri itu merupakan hal yang wajar. Apa yang dia punya, nggak ada yang nggak kita punya. Dan apa yang kita punya, itu juga nggak ada orang lain yang punya. Nah gitu, Kak. Menarik nih ya. Jadi kita ubah iri kita ini jadi lebih ke motivasi ya buat kita. Iya, benar banget. Ini, Dijadikan Kak, pemicu kan semangat. tadi buat pertanyaan yang buat jawaban Kak Anggita yang pertama tadi itu kayak lebih mencintai diri sendiri. Nah, itu mungkin bisa nggak sih kayak terkesan egois? Nah, aku mau tanya nih, Kak. Bisa nggak sih dibedain antara mencintai diri sendiri sama egois itu kayak gimana, Kak? Nah, ini dia. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang mencintai diri sendiri atau biasa yang kita kenal sebagai self-love, dan egois atau selfish nih. Self-love atau selfish. Mencintai diri sendiri atau egois. Ini benar-benar perbedaannya tuh tipis banget. Jadi teman-teman tuh hampir nggak bisa bedain karena saking tipisnya bagaimana kita mencintai diri dan itu egois. Jadi gini, self-love itu bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, baik dari segi fisik, pikiran, maupun hati kita. Sedangkan kalau selfish itu, kita hanya mementingkan kepentingan pribadi kita sendiri. Saat kita ingin berpikir, ingin membantu orang lain, kita berpikir kita akan merugikan orang tersebut. Nah, self-love atau mencintai diri kita sendiri itu sangat penting. Karena dari kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa membanggakan diri kita dan juga kita mendapat beberapa benefit atau manfaat. Nah, manfaatnya itu antara lain yang pertama kita mendapatkan kebahagiaan yang ekstra dalam hidup. Misal, kita sendiri udah bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, di lingkungan, di sekitar orang-orang kita tercinta ini juga sayang terhadap kita. Nah, jadi kita dapat ekstra love lah, dapat ekstra cinta nih. Nah, yang kedua, rasa percaya diri akan meningkat secara otomatis. Kemudian, kita juga bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Jangan jadikan kekurangan yang ada di dalam diri kita itu sebagai suatu penghambat untuk kalian berproses ke depannya meraih apa yang kalian inginkan. Nah, contohnya nih ya, biar kalian paham apa sih bedanya self-love dan selfish nih. Kalau self-love itu, misalnya nih ada satu kisah nih ya. Saat kalian lagi down, dan ada teman kalian juga lagi down. Ini kalian sama-sama down nih. Nah, teman kalian ini pengen curhat ke kalian. Self-love dan selfish ini akan melakukan cara yang berbeda. Kalian bisa membedakan habis ini. Kalau self-love itu, dia tidak akan mengabaikan orang tersebut. Jadi dia akan berkata seperti ini. Halo sahabat, aku tuh care banget sama kamu. Cuma hari ini aku juga lagi down. Kalau misalnya kamu cerita sekarang atau curhat ke aku sekarang, kayaknya aku belum bisa. Gimana kalau besok aja? Tapi aku tetap peduli dan care sama kamu. Nah, itu termasuk self-love. Apa bedanya dengan selfish nih? Kalau misalnya selfish, itu dia akan mengabaikan orang tersebut. Dia akan berkata, halah, masih mending. Nah, dia mulai membandingkan tuh. Kamu baru gitu, aku lebih parah. Nah, atau enggak, itu udah bagus, kamu aja tuh yang kurang bersyukur. Nah, itu termasuk selfish. Nah, jadi kelihatan banget kalau misalnya self-love itu, kita tidak mengabaikan orang, kita menghargai orang tersebut. Tapi kalau misalnya selfish, itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri.
Oke, ada lagi nih contoh nih. Ini bermanfaat banget nih. Self-love dan selfish, mencintai diri kita sendiri dan egois. Kalau kita cinta dengan diri kita sendiri, kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Misalnya nih, kita pengen beli HP keluaran terbaru di tahun ini. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan kita menabung. Kita menabung, kemudian hasil dari tabungan tersebut kita belikan HP yang kita inginkan. Itu self-love. Kalau misalnya selfish, kita misalnya nih lagi jalan nih ke Miniso. Pasti teman-teman pada tahu ya Miniso. Ini sebut merek gak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Nanti sudah disesotin gitu, Kak. Ya. Nah, saat kita lagi di Miniso tuh, barang-barang di sana tuh lucu-lucu banget. Yang kita pengen baru lihat, lucu deh, pengen beli. Akhirnya kita beli. Itu selfish. Kenapa bisa dikatakan selfish? Karena kita beli tidak bermanfaat untuk diri kita, tapi karena kita nyaman. Kita lihat, wah itu barangnya lucu, aku pengen beli karena lucu. Bukan karena bermanfaat. Itu bedanya self-love dan selfish. Nah, yang ketiga tuh, ini aku kasih gambaran lagi biar teman-teman lebih paham dan ada gambaran mengenai apa itu self-love, mencintai diri kita sendiri, dan egois atau selfish. Nah, kalau kita self-love, kita mencintai diri kita sendiri, itu kita menganggap diri kita sejajar dan setara dengan orang lain. Bedanya dengan selfish, dengan egois, itu kita menganggap diri kita itu lebih daripada orang lain. Nah, kira-kira itu perbedaannya mencintai diri kita sendiri dan egois, self-love atau selfish. Kayak gitu, seperti itu, Kak. Cukup menarik ya. Oh, ini tuh jadi kita lebih kayak apa ya, Kak? Introspeksi diri ya, lebih kita. Iya, benar sekali. Gimana kita memperlakukan diri kita dan lebih memperlakukan orang lain gitu ya, Kak ya. Nah, Kak, iya, benar sekali. aku mau tanya nih, Kak. Kalau menurut Kakak itu self esteem itu kayak gimana sih, Kak? Nah, tadi kita udah membahas tentang self compassion. Kemudian self-love. Dan saat ini kita akan membahas tentang self-esteem. Nah, self-esteem itu apa sih? Menurut William James, self-esteem itu bagaimana seseorang menilai seberapa mampu dirinya dalam beberapa aspek kehidupan. Atau lebih pahamnya lagi, bagaimana cara kita untuk menilai, memaknai diri kita sendiri, dan juga menghargai diri kita. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh self-esteem ini? Yang pertama, coba deh teman-teman buat list kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita masing-masing. Dari list tersebut, kalian bisa mulai menghargai kelebihan yang kalian miliki. Dan yang kedua, mulai memaafkan kekurangan yang ada pada diri kalian sendiri. Nah, kenapa sih kita harus memaafkan kekurangan yang ada di diri kita sendiri? Karena nggak ada satupun manusia yang sempurna. Pasti manusia itu memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, jadi di cara kedua ini kalian bisa memaafkan kekurangan kalian. Dan yang ketiga, saat kalian berhasil mencapai target, mencapai prestasi, mencapai sesuatu yang ingin kalian capai, don't forget to appreciate. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri. Caranya, misalnya mudahnya nih kalian di depan kaca nih, kalian bilang ke diri kalian, kamu tuh udah keren, kamu udah berhasil, kamu hebat. Nah, gitu. Kemudian yang keempat ada practice make perfect. Maksudnya di sini adalah kalian membuat sesuatu persiapan yang matang, kemudian kalian latih, tapi latihnya bukan sekali dua kali aja, yaitu berulang kali, sehingga nantinya kalian akan terbiasa. Nah, dari keterbiasaan tersebut, membuat rasa percaya diri kalian meningkat secara otomatis. Yang kelima, yaitu dress up. Nah, dress up di sini yaitu gunakanlah busana atau pakaian yang menurut kalian keren dan juga nyaman. Karena seseorang tuh akan menilai kita dari bagaimana kita berpakaian.
Dan yang terakhir, sediakanlah waktu untuk diri kita sendiri, atau biasa yang kita kenal dengan me time. Nah, seperti itu, Kak. Nah, Kak, wah menarik banget nih, Kak. Kita kan tadi udah bahas tentang self compassion, love self, lalu kita juga udah bahas self esteem. Nah, Kak, Ya. kalau menurut Kakak sendiri nih, kita itu perlu nggak sih mencintai diri kita sendiri? Dan gimana sih, Kak, cara kita untuk mencintai diri kita sendiri gitu? Nah, ini yang paling inti dari inti Bang, gimana kenapa sih kita perlu banget mencintai diri kita sendiri. Nah, terus gimana sih caranya kita mencintai diri kita sendiri? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu gimana caranya untuk mencintai diri kita sendiri atau self love lagi. Nah, yang pertama, faktanya bahwa mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada kita mencintai orang lain nih. Ya, benar, Kak. Dan semuanya harus bener banget, emang susah banget ya mencintai diri sendiri. Orang lain aja itu gampang banget ya. Dan semua itu berawal dari diri kita sendiri. Apapun yang ingin kita lakukan itu berawal dari diri kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut kalau kita sendiri aja belum bisa mencintai diri kita sendiri? Nah, seseorang yang udah bisa mencintai dirinya sendiri akan menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan juga untuk di lingkungan sekitarnya. Orang yang bisa bersahabat dengan dirinya, ini kita bisa nih ya, bersahabat, berteman baik dengan orang lain, tapi kita nggak bisa bersahabat dan berteman baik untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang coba deh dilatih pelan-pelan. Karena dari kita mencintai diri kita sendiri itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di lingkungan sekitar kita tinggal atau di sekeliling kita. Nah, membahas nih tentang mencintai diri sendiri. Terus gimana sih kalau misalnya kita nggak mencintai diri kita sendiri? Barangkali teman-teman yang masih suka menghakimi diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri saat kalian melakukan kesalahan. Misal kalian melakukan kesalahan nih, kalian pasti menyalahkan terus-terusan diri kalian. Ah, gini aja masa nggak bisa sih? Nah, seperti itu. Dari hal tersebut, dari hal yang mungkin kita anggap sepele, itu akan berdampak sangat negatif untuk diri kita. Bisa jadi melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehat kita. Banyak banget tuh teman-teman kita yang kayak misalnya menyilet tangan tuh. Itu serem banget ya, mensilet-silet tangan. Ngeri banget terus kalau itu. Iya, benar. Nah, karena dari perbuatan tersebut tuh dia mendapatkan kepuasan sendiri karena dia menyalahkan terus-terusan dan juga menghakimi dirinya sendiri. Nah, makanya inilah pentingnya kita harus mencintai diri kita sendiri atau kita harus self love. Bagaimana sih caranya kita mencintai diri kalian sendiri? Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mencintai diri kita sendiri? Yang pertama yaitu selalu mereward apapun untuk diri kita setelah melakukan hal-hal yang kita inginkan. Misalnya nih, kita anak kesehatan ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa lain juga pasti ada yang namanya praktikum nih. Nah, sebelum praktikum, pasti kan kita pengen banget dapat nilai yang bagus, yang baik, hasil yang memuaskan. Sebelum kita praktikum, pasti kita melakukan beberapa persiapan. Entah itu dari belajar, menyiapkan bagaimana nanti praktiknya, kita pagi, siang, sore, malam menghafal, belajar, kita udah berjuang keras dan sampailah kita di hari praktikum, kemudian keluar hasilnya, dan ternyata apa yang kita harapkan sesuai, kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari situ kalian bisa mereward diri kalian, memberi penghargaan, misalnya dengan kalian suka nih makan makanan kesukaan kalian kayak seblak, sushi. Nah, seperti itu. Kalian memberi penghargaan kepada diri kalian karena telah berusaha, telah bekerja keras untuk mencapai apa yang kalian harapkan. Dan juga selalu berpikir positif. Karena ketika kalian dihadapkan dengan masalah nih, jangan pernah menganggap
bahwa kalian orang yang paling sial. Kalau misalnya kalian pengen menggapai sesuatu, tapi hasilnya mengecewakan, nggak apa-apa. Kalian bilang ke diri kalian sendiri, nggak apa-apa, kali ini aku gagal, besok, di hari esok, aku akan mencobanya lebih baik lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian melakukan kesalahan itu, cukup kalian evaluasi, di mana sih letak kesalahan aku, dan biar bisa diperbaiki di hari esok. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, secara otomatis kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nih, seperti itu, Kak. Wah, cukup menarik banget ya, Anggita. Pembahasan kita hari ini. Kita jadi lebih bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita kemampuan yang kita miliki. Terima kasih Anggita atas waktunya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi bersama teman-teman pendengar Pocata hari ini. Sampai jumpa Anggita. Sampai jumpa. Nah teman-teman, terakhir dari saya, hargai diri Anda sendiri, cintai diri Anda sendiri, karena tidak akan pernah ada orang seperti Anda dan tidak akan pernah ada lagi. Itu teman-teman, lebih menghargai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, lebih membahagiakan diri sendiri dan menghargai orang lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Pocata selanjutnya. Dadah!